Halo, Eliminasi itu apa? Daril? Artinya aja. apa ya Pak? Kalau ngejelasin susah, tapi kalau ngerjainnya tahu Pak. Oh, kalau ngejelasin susah, tapi kebayang sebenarnya eliminasi itu kayak gitu ya. Iya, tapi kalau ngerjainnya tahu gitu kayak gimana gitu. Oke, kalau yang di sini ini aja artinya aja eliminasi itu kayak gimana? Kan sering tuh di ajang-ajang pencarian bakat ya ada istilah eliminasi. Apa? Membuang katanya. Ya, bisa jadi ya, membuang. Kan biasanya misalnya dari 10 besar nih dieliminasi satu orang, berarti membuang satu orang. Tapi kalau membuang mah konotasinya asal negatif ya, dibuang gitu. Mengurangi atau mengeluarkan ya, atau menghilangkan mungkin ya, menghilangkan gitu. Nah, itu eliminasi. Ada yang kedua. Kemudian yang ketiga, satu lagi apa? Campuran, ya kan? Bisa digabung antara eliminasi dan substitusi. Benar ya, tadi yang disampaikan oleh teman kalian. Itu metodenya bisa menggunakan substitusi, bisa menggunakan eliminasi. Nah, kemudian kita lihat di sini ada contoh satu. Nah, ini ya, kita lihat sama-sama di sini. Nah, tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut. Ini udah ada jawabannya ya. Karena tadinya Bapak mau pakai PPT tapi cekin nggak apa-apa. Nah, kita lihat di sini, kalau misalnya kalian menemukan contoh satu seperti ini, tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut. Nah, ini kan ada berapa persamaan? Ada 3 persamaan ya. Ada 3 persamaan. Nah, kita bisa kasih nama yang pertama itu persamaan 1, kemudian yang kedua ini persamaan yang kedua, kemudian yang ketiga ini persamaan yang ketiga. Nah, dari ketiga metode tadi, eliminasi, substitusi, dan campuran, nah ini yang contoh nomor 1 sebenarnya bisa digunakan atau diselesaikan dengan ketiga metode tadi, gitu ya. Cuman lebih gampangnya, gitu ya, karena kita bisa melihat di sini ada salah satu persamaan yang memiliki hanya satu variabel, sehingga kita bisa menentukan nilai Z-nya berapa. Karena kan kalau pertanyaannya tentukan penyelesaian dari SPLTV, berarti yang dimaksud dengan penyelesaiannya itu adalah kita diminta untuk menentukan nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, dan nilai Z-nya berapa. Nah, berarti penyelesaiannya langkah pertamanya ini lebih bagus, lebih mudah, kita bisa menggunakan metode substitusi. Nah, lihat dulu yang pertama, persamaan yang pertama, kedua dan ketiga, kira-kira yang mana yang bisa langsung diselesaikan? Yang tiga kan, kalau melihat dari sini tuh, berarti cara menyelesaikannya dari persamaan 3 diperoleh, tulis sama kalian terlebih dahulu. 5Z sama dengan 20, maka Z-nya sama dengan 20 dibagi 5 kan ya, jadi Z-nya dapat 4. Nah, udah dapat nih Z-nya sama dengan 4. Tadi kata teman kalian, substitusi itu adalah mengganti atau memasukkan katanya sesuatu nilai yang sudah ada ke yang lain. Nah, baru ketika kita sudah mendapatkan Z sama dengan 4, nah kita tinggal masukkan atau substitusi antara ke persamaan 1 dan persamaan 2. Kira-kira masukkannya kemana dulu? Ke 1 juga bisa sebenarnya, cuman kalau ke 1 ini kan ada 3 variabel, nanti kalian nggak bisa menemukan variabel lain. Ya, beda kalau misalkan langsung masukkannya ke persamaan yang kedua. Nah, Z-nya udah ada, berarti substitusi Z sama dengan 4 ke persamaan 2. Gitu. Persamaan 2-nya ya tulis lagi aja. Yang beda adalah Z-nya tinggal diganti dengan yang sudah diketahui, yaitu 4. Ya, berarti 5Y kurang 2 kali 4 sama dengan 2, ya. 5Y dikurang 8 sama dengan 2, satu-satu aja per langkah. Min 8 pindah ruas, jadi ditambah tambah 8 ya. Oke, berarti 5Y sama dengan 2 tambah 8, 10. Y-nya sama dengan 10 bagi 5, 2. Nah, Z-nya udah ada, Y-nya udah ada, tinggal disubstitusi lagi kemana? Nah, ke persamaan 1. Ya kan, untuk menentukan nilai X-nya. Udah, ganti lagi kan. Sesuai dengan yang 1, 3X tambah 2 kali Y-nya ganti.
dengan 2 dikurang Z diganti dengan 4, melakukan perhitungan dapat nanti X-nya sama dengan negatif 1. Cara nulisnya gimana Pak? Jadi penyelesaian SPLTV-nya adalah berurutan ya, X, Y, Z. Jadi X-nya min 1, Y-nya 2, Z-nya 4. Saya ini bisa menggunakan apa namanya? Contoh satu itu bisa menggunakan substitusi langsung. Ya. Oke, mungkin nih coba supaya kalian bisa dia tentukan oke, coba kalian dari X tambah Y tambah Z. SPL teknik berikut. Yang di rumah kelihatan nggak whiteboard-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Coba ditulis ya di buku catatannya masing-masing. X tambah Y tambah Y. Nah, coba tentukan nilai dari X tambah Y tambah Z dari SPLTV berikut. Kira-kira kalian bisa nggak menentukan? Ini bisa seperti yang tadi ya, menggunakan apa tadi? Metode substitusi. Nah, nggak silakan. Kasih waktu 5 menit, maka untuk menentukan nilai dari X tambah Y tambah Z misalnya ya. Yang di rumah boleh kalau misalkan sudah mendapatkan jawabannya di share di kolom komentar, silakan di kolom chat ya. Nah, kalau lupa lagi lihat aja di Google Classroom ya. Itu sudah ada contoh yang seperti tadi. Saya sudah menjawab ya. Oke. Ya. Itu ya, gampang kan? Coba Ryan sudah benar ya, tapi Ryan lihat pertanyaannya. Bukan itu ya, tapi pertanyaannya adalah coba apa pertanyaannya?
Tentukan nilai X tambah Y tambah Z. Nah, sip. Udah dapat. Salah. So, hati-hati ya di sini ketelitian juga perlu diperhatikan. Biasanya salah negatif atau positif aja. Nah, itu bisa mempengaruhi. Ya, nah. Dapat? Belum. Coba. Masih kesulitan? Masih bingung ya? Oke. Ya, kita mau nyari X, Y, Z dulu yang bisa didapatkan yang mana? Yang hanya satu variabel. Yang Z kan 4Z kemarin kan. Nanti udah dapat Z, masukin pilihan sebelumnya. Dapat? Belum, so cek dulu. Oke, tadi Kayla udah dapat ya. Dan yang lainnya. Oh, yang tidak hadir. Tadi itu yang di Zoom ya. Rafiq, Muhammad Rafiq sudah ada belum? Muhammad Rafiq. Ada apa? Ada ya. Naufal Aiman. Naufal Aiman hadir. Naufal Aiman. Tadi ada. Oh, tadi ada? Halo, Naufal Aiman. Hadir. Ya, hadir berarti Bu. Hadir. Terus tadi yang kesini itu. Hadir, Pak. Ya, udah delay kayaknya ya. Ahmad Daris ada? Berapa suhu tubuhnya? 3. Daril tadi ada ya. Daril ada. Faisal Bayu hadir. Faisal mana? Ada Faisal? Ada tadi Mas. Benar ya. Kalau tidak ke belakang Andi. Muhammad Andi. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal. Oh iya, berarti hadir semua Bu. Ya. Ya, sama-sama Ibu. Coba mana lihat ya. So, yang di rumah boleh di kolom chat ya. Ya. Kita? Tenang. Ya. Nah. Yang mana? Kalau tidak luas, yang tadinya apa? Nah, tapi kalau contohnya 2x misalkan tidak luas, baik 2 kali x tapi dibagi 2 tergantung tanda awalnya. Belum, tapi tinggal di sana. Misalkan ini. Kalau saya, nah, saya pertanyaannya, nah, bisa? Ada kesulitan? Oke. Oke, rata-rata yang sudah mengirimkan jawaban benar ya? Jawabannya adalah 13. X-nya berapa? X-nya 1, kemudian Y-nya 2. Y-nya 2, Z-nya 10. Oke. Boleh mungkin ada siapa yang mau menuliskan jawabannya di depan? Siapa namanya? Keisha. Keisha, maka Keisha. Oh, punya Pak. Boleh, silakan. Nah, yang di rumah lihat yang dikerjakan Keisha ya. Dan kelihatan. Pendek. Pendek kan?
Oke. Oke, saya dari persamaan berapa dulu? 3 ya dari awal, dari belakang. Sambil dijelasin ke teman-temannya ya. Yang di rumah kelihatan yang ditulis Keisha? Anak-anak Kelihatan, Pak. kelihatan ya? Oke. Udah. Ini yang hasil 13 ini kan tulisan. Hasilnya. Iya, iya. Kan pertanyaannya tadi X tambah Y tambah Z. Udah, oke, sip. Jadi jawabannya berapa? 3. Boleh dijelasin mungkin gimana ke teman-teman tadi, soalnya ada beberapa yang memang masih belum ngerti ya. Coba sebelah sini biar kelihatan teman-teman yang lain juga. Enggak? Ini kan 4 Z, sebenarnya 40 Z, terus 4-nya dipindahin luas, terus jadinya dibagi 4. 40 bagi 4 jadi 10. Terus kan ini 2X tambah Z. Terus Z-nya kan tadi udah 10, jadi 2X tambah 10. Sama dengan 12 kan 2X, terus 10-nya dipindah luas, karena awalnya ditambah jadi dikurang, jadi 12 dikurang 10, 2X sama dengan 2. Terus 2 dipindah luas jadi dibagi X sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 ya. Terus Z tambah 2Y dikurang Z sama dengan negatif 5. Kan X-nya tadi 1. 2Y-nya terus Z-nya 10. coba. Tunggu Jadi pusing. ya benar, Z-nya 10. Terus Ini dulu dipindahin ke 5. Dipindahin luas jadi negatif 1. Jadi oh jadi kurang. satu-satu ya? Iya. Terus? Negatif 5 Boleh. dikurang 1 sama dengan negatif 6. Nah. Kan 2Y udah, terus 2Y 10-nya dipindahin lagi karena awalnya kurang, dipindah luas jadi tambah negatif 6 ditambah 10 sama dengan 4. 2-nya dipindahin luas jadi dibagi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke. Udah, terus ditambah semua jadi 13. Udah. Sip. Oke, tepuk tangan buat Ibu siapa? Nanti Ibu Keisha itu? Keisha ya, oke ya. Udah ya. Masih ada yang belum ngerti yang disampaikan Ibu Keisha? Terutama tadi siapa namanya yang di belakang tadi? Bisa ngikutin? Hah? Bisa ya, oke. Tepuk tangan lagi buat Bu Keisha ya. Lihat, jadi itu cara menggunakan metode substitusi. Oke, nah sekarang ada lagi ternyata soal tipe yang berbeda. Misalkan nih, ini soalnya. Nah ini kita tutup dulu aja ya, karena tadi kan ada masalah ya Bapak. Jadi nggak bisa ini sampai kita coba tutup dulu supaya kita bisa paham perlahan ya untuk cara penyelesaiannya. Nah, soalnya seperti berikut. Jadi
Tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut, ya kan? Nah itu masih ada 3 persamaan. Nah kalau ini sebenarnya bisa juga diselesaikannya dengan metode substitusi seperti yang tadi. Cuman alangkah lebih baiknya kita coba metode yang lain supaya kita tahu gimana sih cara menggunakan metode yang lain, gitu ya. Nah ini terlihat mungkin kayaknya panjang gitu ya. Tadi aja intinya gitu ya, bocorannya jawabannya panjang gitu. Sebentar ya, ini hapus dulu. Ya. Di klik yang dulunya 11 di PS1. Coba tanya ke Dilam ya. Pakainya lini 11 di PS1 atau lain. Ya. Coba lagi media sama ya. Ya. Oke, nah dari sini kita coba menggunakan metode yang lain. Tadi yang disebutkan ada substitusi, ada apa lagi? Eliminasi. Nah, kita akan coba menggunakan metode eliminasi. Ini kurang lebih sama seperti cara di SMP, gitu ya. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari SQL tadi, berarti kita diminta untuk menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Bagaimana caranya? Nah, pertama, ini kan ada 3 persamaan ya. Jadi kalian buat dulu kalau nggak ada inisial persamaan di sini. Jadi yang pertama itu titik-titik persamaan pertama. Ini titik-titik persamaan yang kedua. Kemudian itu persamaan yang ketiga dan ada 3 persamaan. Nah, langkah pertama adalah kita lakukan eliminasi bebas kalian ambil 2 persamaan, kombinasinya boleh persamaan 1 dan 2, 1 dan 3, ataupun 2 dan 3. Nah, tapi saran dari Bapak, kalian lihat terlebih dahulu koefisien atau angka-angka yang ada di variabel. Cari angkanya yang sama antara persamaan 1, 2, dan 3. Kira-kira kita akan pilih persamaan yang mana yang sudah sama si koefisiennya. 1 dan 2. Nanti kita coba langkah pertama eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Ini mohon maaf agak sedikit ini ya karena memang ada lumayan. Dan 2 ya. Oke. Nah, persamaan satunya kalian tulis lagi aja. X ditambah 2Y kemudian ditambah 3Z sambil ditulis boleh sama-sama ya. Sama dengan 6 kemudian 3X dikurangi 3Y tambah 3Z sama dengan 3. Kita tentukan lagi kira-kira antara X, Y, Z yang mana yang sudah sama koefisiennya. Yang Z kan, berarti kita tetap di sini akan mengeliminasi variabel Z. Ya, sehingga dari persamaan 1 dan 2 kita bisa menghilangkan Z. Berarti 3Z dengan 3Z supaya jadi 0 dikurangi atau ditambah? Dikurangi. Jadi persamaan 1 dikurang persamaan 2. Kita lihat yang X. Nah, kalau biasanya suka ada yang terkecer ya, jadi Bapak di sini nyampaikannya ada kotetannya terlebih dahulu. Lihat yang X. X dikurangi 3X. Nah, kalian kotet X dikurangi 3X berapa berarti hasilnya? Min 2X. Min 2 ya, min 2X. Nah, ini simpan di bawah min 2X. Nah, tapi kalau udah mahir mah nggak usah dikotet ya. Tapi karena kemarin ada beberapa siswa ya yang memang masih belum bisa penjumlahan pengurangan aljabar, jadi
Bapak coba buat di sini Bapak. Oke, ini 2x. Terus yang Y sekarang berarti 2Y dikurangi min 3Y. Nah, ditulisnya lagi. Kalau ada kurang min berarti operasinya bisa berubah menjadi ditambah benar. Jadi 2Y ditambah 3Y berapa? Jadi hasilnya sama dengan ini. Positif ya? Positif 5Y. Kalau yang Z kan udah 0 ya. Jadi nggak usah ditulis. Sama dengan 6 kurang 3. 3 ya. Nah, udah. Tuh kan kalau di SMP kan langsung ya ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Tapi kalau di sini karena 3 variabel, nah kita perlu ada langkah lain. Berarti ini belum menyelesaikan, belum menentukan nilai X atau Y-nya. Jadi kita kasih nama ini persamaan yang ke 2, 3 berarti kepada 4. Ini persamaan yang keempat. Oke. Dari persamaan 1, 2, dan 3, tadi kan kita mengeliminasi 1 dan 2. Nah, yang 3 pun harus diikut sertakan. Berarti di sini mau nggak mau langkah kedua kita harus mengeliminasi, apa singkat aja ya, mengeliminasi persamaan 3 dan 3 dan mana Pak? Boleh dengan 1, boleh dengan 2, itu bebas. Jadi mau yang mana? 3 dan 1 boleh, mau 3 dan 2 juga boleh ya. Tapi yang jadi catatan adalah kalau yang pertama yang dihilangi yang X, yang ini juga harus yang yang Z, sorry, ini juga harus yang Z. Nah, berarti di sini kita tuliskan persamaan ketiga itu apa? 2E ditambah Y dikurangi Z sama 2. Kemudian yang persamaan satunya X ditambah 2Y ya. Kemudian dikurangi X ditambah 3Z ya. Tambah 3Z, sorry. Ya, maaf ya tulisannya agak jelek karena memang pakai mouse. Anak-anak karena tadi laptopnya terkendala ya, tidak bisa mengakses jaringan. Nah, jadi masalah adalah lihat koefisiennya masih beda. Kan kalau mengeliminasi harus sama ya. Kita samakan, lihat yang atas min Z, yang bawah A plus 3Z. Supaya sama berarti harus dikali, ya kan? Dikali berapa untuk persamaan yang atas? Dikali 3. Dikali 3 ya. Simbolnya lihat aja dikali dengan yang bawah ya. Kalau yang bawah dikali berapa? 3 juga. 2. Coba kalau 3 juga nanti beda lagi. Ini 3 dengan dikali 1. Ya kan? Jadi lihat aja koefisien yang bawah yang atas berarti dikali koefisien yang bawah dikali dengan koefisien yang atas. Ini kali 1 boleh ya, nantinya akan sama. Semuanya kali 3 untuk persamaan yang 3. 2x kali 3 berapa? Nah, 6x. Y dikali 3. 3y. 3y. Kemudian min Z dikali 3. Min 3z. 3z sama dengan 2-nya juga harus dikali 3. Ya. Yang bawah mah dikali 1 ya udah sama kan? Kalau dikali 1 ditambah 2y kemudian ditambah 3z sama dengan 6. Nah, sama dengan 6 ya. Oke. Berarti di sini benar sama dengan 6 ya? Sama 3z sama dengan 6. Ya, benar ya. Oke, berarti ini harus ditambah atau dikurang? Yang 3z-nya supaya 0, min 3z plus 3z. Ditambah. Kalau dikurang, min 3 dikurang 3 kan jadi min 6, enggak 0. Ditambah. Ya, berarti harus ditambah. Ya, harus ditambah, dikurang. Coba Bapak tanya lagi. Ditambah, kan kita tujuannya mau membuat 0 si z-nya. Ya kan, kita udah punya min 3. Simpelnya gini aja, kalau tandanya udah sama, itu dikurang. Kalau tandanya beda, tinggal plus itu ditambah. Ya, baru kita tambahkan 6x tambah x 7x. Masih kelihatan nggak di bawah ini? Masih ya? Kita manfaatkan 3y tambah 2z 5y sama dengan 6 tambah 6
12. Nah, ini kita kasih nama persamaan yang ke-5. Coba Bapak mau tanya, setelah langkah ini apalagi langkahnya? Persamaan keempat Ya, ditambah persamaan kelima. eliminasi atau Dikurang. Nah, gitu ya. Eliminasi lagi ya. 4 dan 5 sama. Ini sebenarnya yang pernah kalian kerjakan di SMP, ya kan? Oke, langkah selanjutnya benar ya. Berarti mengeliminasi persamaan yang keempat dan Kelima. 4 dan sekali ya tulisannya 5. Oke, tulis aja 4-nya berarti di sana min 2x. Jadi paham ya, ditambah 5y sama dengan 3. Kalau yang persamaan yang kelimanya 7x ditambah 5y. Itu udah sama 5y-nya nih. Jadi ya bonus buat kita biasanya. Langsung aja kita tetapin, hilangkan yang y kan. Udah dikurang atau ditambah? Dikurang. Nah, tadi siapa? Keisha ya, Keisha. Jadi sekarang dikurang atau ditambah? Yang 5y-nya dikurang ya, karena tandanya sama. Oke, baik. Sip, berarti atas kurang bawah. Oke, coba kita pakai lagi karena pengurangan. Min 2x dikurang 7x. Min 9x. Tadi min 9x ya, hati-hati. Kalau nggak bisa pakai kotetan dulu, tapi kalau udah bisa, ya boleh langsung aja. Sekarang 3 kurang 12. 3 kurang 12 berapa? 9. Min 9. Jadi kita dapat x-nya sama dengan 1. 1. Min 9 bagi min 9. 1. Udah. Kalian tandai. Oh, udah dapat nih x-nya sama dengan 1. Nah, baru langkah selanjutnya. Nggak usah eliminasi lagi. Kita pakai campuran aja. Substitusi. Ya, substitusi. X sama dengan 1. Mau ke persamaan. Kira-kira supaya dapat variabel yang lain. Menurut kalian, persamaan 1, 2, 3, 4, atau 5? Nah, benar. Kenapa harus 4, coba? Benar-benar, kenapa harus 4? Bisa 4, bisa 5 ya. Kenapa harus yang itu? Pak, karena paling sedikit dan ada X-nya di sana ya. Sehingga kita bisa langsung menentukan nilai yang lain. Tuh, berarti 4 misalkan ya. Oke, itu persamaan 4. Persamaan 4 kita lihat lagi, min 2x berarti min 2 dikali x-nya langsung ganti dengan ditambah 5y sama dengan sama dengan 3. Oke, kita hitung dulu min 2 kali 1 berapa sih? Min 2 ditambah 5y sama dengan 3. Oke, berarti kita luas dulu min 2-nya. 5y sama dengan 3 tambah 2 ya? 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 berarti kan min 2 nya pindah jadi 5. Otomatis y-nya sama dengan 5 bagi 1. Y-nya udah dapat. Yang belum dapat apa sih? Nah, berarti substitusi lagi terakhir, inilah benar-benar terakhir. Substitusi x sama dengan 1, kemudian dan y sama dengan 1, itu persamaan mana? Mau 1, 2, 3, 4, 5. Ke persamaan 3. Lihat, 3 boleh, tapi saran Bapak, ya benar yang 3. Kenapa enggak 1, enggak 2? 3 karena YZ-nya cuma 1 aja. Gitu. Jadi, walaupun memang bisa dimasukkan ke 1, ke 2, ke 3. Ya, ini keren sekali ya kelas ini ya. Jadi kalian bisa menentukan, oh, langsung milih yang 3. Kenapa? Karena kan kita mau nyari yang Z. Di sana koefisien Z-nya yang paling sederhana, yang paling kecil angkanya ya nomor 3 kan. Jadi ya kita boleh masukkan ke nomor 3. Ya. Pun walaupun memang sebenarnya bisa ke 1, 2 juga ya. Oke, itu yang 3 berarti 2x. 2 dikali 1 ditambah y. Nah, lihat ya persamaan 3-nya. Y-nya ditambah 1 dikurang Z. Sama dengannya 2. Nah, tinggal itu aja. 2 kali 1 2. 2 tambah 1 3 dikurang Z, tulis dulu aja, sama dengan 2. Nah, jadi di sini min Z-nya ditinggal dulu, 3-nya tinggal luas. 2 kurang 3.
min 1. Otomatis Z-nya sama dengan 1. semuanya ya. Jadi ya kita bisa menjawab sekarang pertanyaannya gitu. Jadi HP-nya sama dengan kalau kita anak dulu X, Y, Z, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1 soal. Bisa ya, kira-kira ya. Jadi langkahnya seperti itu anak-anak. Ya, pertama eliminasi dulu, bebas mau 1 dan 2, 1 dan 3 atau 2 dan 3. Nah, yang jadi catatan adalah mengeliminasi variabel yang sama nanti. Lalu kita pertama 4 dan 5, eliminasi lagi, dapat. Sebenarnya bisa sih Pak, cuman melihat kok agak terlalu panjang gitu ya, ya kan? Itu kan yang menjadi tantangannya ya. Ya nggak apa-apa, kita pelajari dulu. Ya, insya Allah kok bisa. Semakin banyak kalian latihan, semakin bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak, Ya boleh. Bapak itu HP-nya 1 sama 7. Salah, satu. Semuanya satu. 1. Oh iya Pak, makasih. 1,1,1 ya. Jadi X-nya 1. Bisa ya? Nanti apa namanya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalian lanjutkan nulisnya ada kok di Google Classroom. Ya, oke? Clear sampai sini? Clear ya? Oke, nanti tinggal lanjutkan aja ya di Google Classroom ya. Oke, kita hapus dulu. Nah ini bisa ada ya. Yang dari Bapak di Google Classroom bisa kalian lihat. Terus, kalau kalian menemukan seperti ini anak-anak ya. Nah, lihat, ini sama seperti yang tadi. Nah, yang awalnya pakai cara yang tadi, eliminasi substitusi. Kita lihat ya, perbedaan dengan yang tadi. Kita ambil misalnya eliminasi persamaan 1 dan 2 di sini. Yang akan kita hilangkan adalah yang X. Misalkan, yang Bapak milihnya ya. Oke, kita tulis yang satunya ini, yang duanya ini. Kemudian kalau mau menghilangkan yang X, berarti persamaan yang atas, yang ini dikali dengan 2, persamaan yang bawah, ini dikali dengan 1. Sehingga dapat yang seperti di sebelah kanan nih, hasil perkalian ini. Ternyata kan yang X itu 2X kalau mau jadi 0 kan dikurangi ya. Ternyata lihat semuanya jadi 0. 2X kurang 2X, 0. 4Y kurang 4Y, 0. 6Z kurang 6Z, 0. Tapi yang sebelah kanan, 2 dikurangi 3. Negatif 1. Nah, 0 sama dengan negatif 1, benar atau salah? Salah ya. Harusnya kan 0 itu sama dengan 0. Negatif 1 itu sama dengan negatif 1. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, langsung saja tidak ada himpunan penyelesaian atau himpunan fungsi. Udah, sampai sini pun nggak usah diterusin lagi sebenarnya. Ini mah Bapak supaya ngecek lagi yang sebelah kanan ya. Tapi kalau kasusnya seperti ini, ya sudah. Ini tidak ada penyelesaian. Nah, interpretasinya seperti apa Pak? Itu sebenarnya persamaan garis dalam 3 dimensi ya. Kalau kalian memahaminya, jadi semisal ini persamaan yang pertama itu yang ini garis ya, harus ubah dengan garis. Nah, ini persamaan 1 misalkan. Kemudian ini persamaan yang kedua. Kemudian ini ada lagi persamaan yang ketiga warnanya biru. Persamaan yang ketiga. Nah, ini seperti ini. Jadi soal ini seperti ini. Jadi tidak ada penyelesaian. Artinya ketiga garis itu sejajar. Sejajarnya tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah berpotong. Tiga garis itu sejajar. Makanya di sini 0 sama dengan min 1. Ya itu kan tidak ada penyelesaian. Dia tidak akan pernah bertemu garisnya. Itu ya. Itu interpretasinya. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya interpretasinya seperti ini ya. Ini kan ada ya penyelesaiannya cuma ada 1. Nah, kalau yang cuma ada 1 seperti ini interpretasinya. Ini garis pertama, misalkan. Ini garis kedua. Kemudian ini garis ketiga. Nah, jadi gitu. Ketiga garis itu hanya memotong dan bertemu di satu titik.
Nah, itulah menggambarkan hanya memiliki satu variabel. Satu penyelesaian, gitu ya. Itu mah penggambaran saja, ya, supaya kalian bisa membedakan yang mana sih seperti apa yang ada penyelesaian, seperti apa yang tidak ada penyelesaian. Oke, kita lihat yang ini. Nah, kalau ini kasusnya berbeda. Ketika memang kita lakukan langkah seperti yang tadi, ternyata di akhir 0 sama dengan 0. Benar kalau 0 sama dengan 0? Benar ya? Nah, kalau ternyata 0 sama dengan 0, nah itu karena benar, itu jawabannya banyak penyelesaian. Artinya ketiga garis itu banyak bertemunya gitu. Kebayang nggak sebelum Bapak gambarkan kira-kira interpretasi garisnya? Kebayang, seperti apa kebayangnya? Keisha. Jadi kemudian gimana coba? Kalau gini-gini coba gimana sih garisnya kayak gimana? Kalau banyak penyelesaian. Nah, itu siapa main? Farel, benar. Farel gimana coba nih? Lihat ya, teman-teman yang lain yang ditunjukkan Farel nih. Benar. Dia bisa menginterpretasikan. Gimana, Rel? Nyatu garisnya ya. Berarti dia itu satu garis. Tepuk tangan buat Farel. Ya. Nah, tapi kalau yang ini harus ini semua persamaannya jadi minimal 2 pasangan. Kalian harus uji ya. Yang pertama 1 dan 2 itu 0 sama dengan 0. Yang keduanya 3 itu harus dites juga. 3 dan 1-nya 0 sama dengan 0. Barulah kalau semuanya 0 sama dengan 0 banyak penyelesaian. Benar tadi kata Farel ya. Jadi garis yang pertama misalkan ini. Kemudian garis keduanya juga itu sebenarnya nempel dia tuh berhimpit, dan garis ketiganya pun itu juga gitu ya. Tuh. Jadi benar itu yang dinamakan banyak penyelesaian. Gitu ya. Saya pokoknya intinya mah kalau 0 sama dengan min 1 atau 0 sama dengan 5, 0 sama dengan bukan 0 itu tidak ada penyelesaian. Tapi kalau misalkan 0 sama dengan 0 banyak penyelesaian. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah itu dasar gitu ya untuk kita menentukan penyelesaian X, Y, Z. Jadi ya kurang lebih seperti itu menggunakan metode substitusi ya sama seperti tadi. Yang nomor 1 menggunakan eliminasi substitusi seperti yang nomor 2. Ya sampai sini ada pertanyaan dulu. Yang di rumah mungkin ada pertanyaan dulu. Ada kan sampai sini? Kalau nggak ada nih kita tuh sampai jam 8.30 ya. Nah, berhubung kita kan ketemunya cuma 2 minggu sekali ya, mungkin Bapak teruskan aja, nggak apa-apa ya. Nanti pelajari lagi di rumah ya. Kita masuk ke modifikasi soalnya. Karena kelas IPA ya kita mau nggak mau harus menguji nalar kita, beranalisis gitu ya, mengembangkan dan menyelesaikan soal-soal modifikasi dari yang berkaitan dengan SPL testing. Nah, di sini kita lihat pengembangan soalnya. Contoh soal nomor 1. Benar penyelesaian SPL tadi adalah X, Y, Z. Tentukan nilai X kurang Y kurang Z. Nah, kira-kira bedanya dengan yang soal sebelumnya apa? Ada pecahan. Iya kan? Si koefisiennya berbentuk pecahan. Nah, kira-kira bisa nggak langsung diselesaikan? Coba dipikirkan dulu kira-kira idenya gimana nih? Gak harus diselesaikan sampai semua sih, maksudnya idenya kita ubah. Kan kalian bisa nggak sih kalau lihat pecahan misalnya? Nah, bisa nggak pecahan ini dibuat nggak pecahan maksudnya? Coba idenya gimana? Pak, Ya, ini teh ngadain soal
Enggak, idenya dulu aja. Bisa nggak diubah bentuknya supaya nggak pecahan? Idenya gimana? Berapa? Kali silang meureun katanya. Oke. Ada tuh memang dikali di sana, harus dikali benar. Supaya penyebutnya itu jadi satu, tidak ada penyebut di sana. Benar harus dikali. Tapi kalinya dengan angka berapa? Kali dengan angka 12, Pak. Nah, misalkan nomor 1 ya, kita lihat nomor 1, X per 3 tambah Y per 2 dikurang Z sama dengan 7. Supaya nggak ada penyebut, berarti dikalikan dengan berapa? Kalau persamaan 1, menurut aku dikalikan angka 6, Pak. Dikalikan angka 6. Dikalikan 6 katanya. Iya, benar. 6 itu sebagai apa? Kalau dari penyebut. KPK dari penyebut. Nah, itu benar ya. Siapa tadi yang bilang gitu? Ryan, Pak. Oke, tepuk tangan buat Ryan ya. Oke. Memang benar. Jadi ini pengembangan soalnya. Jadi, nah kita kalikan. Benar tadi dikali dengan 6 dan 6 itu sebagai KPK ya. Nah, kita coba lihat. Persamaan yang pertama kita kalikan dengan KPK dari 3 dan 2 itu 6. Kalau persamaan yang kedua lihat 4, 2, 2. 4 ya, bisa kan 4 ya. Kalau 8 kan memang bisa juga 8, cuma nantinya angkanya akan besar. Nah, berarti di sini yang kedua dikali. Kalau yang ketiga dikali berapa? 12. Dikali 12. Kenapa nggak dikali 6? Karena 6 nggak bisa langsung bulat dibagi 4, ya kan? Oke, boleh benar ya? Sip, berarti yang pertama kita kalikan dengan 6. Nah, semuanya dikalikan maka 6 dikali X per 3 ditambah 6 dikali Y per 2. Ya. Ya, maaf ya, agak sedikit jelek. Dikurang 6 dikali Z. Ini ada kalinya. Sama dengan 6 juga kali 7. Coba jadi ini 6 dibagi 3 berapa? 2. Di sini 2. Kita punya di sini 2x. Nah, ya, kita batas ini 2x. 6 dibagi 2 3. ya, berarti ditambah 3y itu kan nggak ada pecahan lagi kan? Jadi enak nanti pengerjaannya. 6 kali Z min 6Z. Ya, dengan 6 kali 7 42. 42. Sip. Kemudian yang bawah dikali 4 semuanya. Coba yang ini kali 4. Nah, 4 dibagi 4 kan? 1 ya. 1. Kemudian ini juga kali 4. Nah, 4 kali 3 berapa? 12. 12 dibagi 2. Jadi 6. Y, gitu ya. Oke, kemudian ini juga dikali 4. 4 bagi 2. 2. Ya, jadi tambah 2 Z di sana. Nah, sekarang min 6 juga kali 4. Berapa? Min 24. Sama dengan min 24. Oke, ini persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga kali 12. Berarti 12 dikali ini 12 bagi 6 ya. Oke, kita punya 2x. Kemudian di sini min 12 bagi 4. Min 3 ya. Min 3 Y. Oke, terus ini min 12 bagi 3. 4. 4Z. Oke, sama dengan 12 kali 1. Nah, 12. udah nanti tinggal langkahnya seperti yang sebelumnya. Eliminasi dulu misalkan 1 dan 2 dan sebagainya. Ya. Ini yang kedua. Ya. Oke, nanti kita akan sama-sama menyelesaikan ini, tapi kita lihat modifikasi soal yang lainnya. Ya, oke. Ya, sampai sini yang ini bisa kira-kira ya. Dan kebayang nanti ke sananya seperti apa ya, ngikutin yang tadi. Oke, kemudian bisa. Terus kita lihat. Nah, kalau yang nomor 2, nah ini idenya ya. Kalau yang nomor 2, persamaan 1 itu kan terlihat seperti cuma 2 variabel ya. Tapi padahal ini sebenarnya ada 3. Cuma tadi kata Bapak kalau X-nya hilang berarti koefisien X-nya berapa? Berapa?
0, benar. Nah, berarti yang nomor 1 itu sama aja dengan 0x gitu ya. Bisa nanti cara mengerjakannya ditambah 3y dikurang 3z sama dengan min gitu ya. Nanti biasa ke bawahnya sama. Metodenya sama. Lumayan ya. Nanti nyari x berapa, y-nya berapa, z-nya. Ya, nah itu idenya ya. Kemudian kita lihat nomor 3 udah tadi kita sama-sama ya. Nah, ini nomor 3 yang ini kira-kira. Bedanya dengan yang nomor 1 tadi apa? 3 ini dengan yang 1 ini. 1 makan ini ya. 1 makan ini, 3 yang ini begini. Nah, benar. Variabelnya dia ada di bawah. Nah, terus kalau yang ini gimana, Pak? Cara menyelesaikannya? Apakah bisa dikali seperti yang tadi? Coba cari idenya. Gimana? Dibagi meren, bagi dengan apa? Coba. Kalau yang ada yang punya ide ya? Bapak, kalau misalnya kayak 1/x sama dengan P, terus 1/y sama dengan Q, 1/z sama dengan R boleh? Boleh. Ini siapa? Syama. Tahu. Sama ya? Oke. Sama sebelumnya udah pernah mempelajari ini? Kamu les di luar atau gimana? Enggak, belajar sendiri. Belajar sendiri dan kamu sudah menemukan cara yang itu? Iya. Tepuk tangan buat sama. Nah, itu ya anak-anak. Jadi ini patut dicontoh ya, yang dilakukan sama adalah mempersiapkan gitu ya, belajar materi gitu kan, walaupun memang belum Bapak hasilkan, tapi misalnya kayaknya Pak Hanhan setelah materi ini akan masuk ke SPRTV, jadi dia belajar sendiri. Nah, itu yang biasanya membuat ya kita suka ya belajar seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa seperti sama semuanya. Ya benar tadi bisa dimisalkan, tapi mungkin idenya seperti itu kita lihat seperti ini ya. Kalau tadi yang nomor 1 itu dikali dengan yang samanya, KPK-nya, kalau ini kita coba pecah tadi seperti yang sama. 2/x itu sama aja dengan 2 kali 1/x. Sepakat? Ya enggak? Benar enggak? 2 kali 1/x kan 2/x ya? Oke. Kemudian kalau yang sebelah kanannya, ini 2 dikali 1/y. Setuju ya? Dikurangi 4 dikali 1/z. Nah, sama dengan 2-nya mah tetap 2-nya. Nah, ini 2. Kemudian yang bawah, ini 3 dikali 1/x. Benar. Kemudian yang sebelah ininya 2 dikali 1/y. Ditambah 5 dikali 1/z. Nah, sama dengan 10. Kemudian yang bawahnya 4 dikali 1/x. Benar. Ditambah 5 dikali 1/y. Dikurangi 3 dikali 1/z. Sama dengan 7. Nah, benar tadi kata Syama. Jadi kita bisa memisalkan, menggunakan variabel lain untuk mengganti ini dulu. Misalkan ini 1/x, ini 1/x juga, ini 1/x juga kan? Nah, jadi boleh kita gunakan pemisalan anak-anak. Gimana? Nah, misal di sini ya. Nah, kita ubah supaya nggak pecahan kan? 1/x itu kita ubah menjadi variabelnya tadi misalkan kata sama P katanya. Kemudian kalau 1/y kita misalkan I misalnya gitu ya. Kemudian kalau Z 1/z kita misalkan PIR gitu ya. Mau ABC juga sebetulnya boleh. Ya, sehingga kita ya ganti untuk yang sebelah sini variabelnya ganti dulu. Jadi 1/x itu sama aja dengan 2P ditambah 2I dikurang 4 sama dengan 2. Jadi di sini yang kalian cari adalah PIR nantinya. Ini 3P dikurang 2I ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian ini 4P ditambah 5I dikurang 3
R sama dengan 17. Ini yang kalian cari nantinya. Ya, ketemu ya? Bisa? Oke. Nah, sekarang coba kalian sendiri selesaikan yang tadi ya, yang ditanyakan dari nomor 1, kemudian 2, 3 mah nggak usah ya, udah kan tadi. Nah, 3-nya ganti dengan yang ini. Ya, sama nanti nomor 4 ini soal cerita, nanti coba kalian eksplor sendiri. Ya, nah coba masih ada waktu sampai 8.30, boleh silakan kerjasama. Untuk yang di sekolah boleh dengan temannya kerjasama ya untuk menyelesaikan yang nomor 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada. Kalau nggak ada silakan, soalnya bisa kalian akses download di Google Classroom ya, yang SPLTP 2 kalau nggak salah. Lihat di Google Classroom-nya, kalian download, silakan kalian kerjakan nomor 1, 2, 3. Nanti Bapak akan siapkan Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Oke, sip. Nah, silakan dikerjakan saja selama sampai 8. Bapak, Jadi satu. Bapak, Enggak, yang tugas ini dulu mah nggak usah dikerjain ya. Itu mah tugas bonus aja, boleh silakan kalau kalian tertantang mengerjakannya, ya boleh kerjakan gitu. Yang dimunculkan hanya yang tadi yang kita bahas, nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, gimana? Tadi yang mau tanya? Pak, Bapak maaf mau tanya boleh? Boleh dong. Kalau pertanyaannya boleh diupload ke Google Classroom nggak? Rekamannya. Oh, rekamannya, ya nanti insya Allah Bapak upload di Google Classroom lagi ya. Makasih Pak. Sama-sama. Karena memang itu ya, khawatirnya ada kendala tadi yang di rumah. Jadi insya Allah Bapak akan upload di Google Classroom ya. Oh, boleh silakan diskusikan yang di rumah, kalau ada pertanyaan boleh langsung aja disampaikan ya. Maka silakan manfaatkan waktu sampai 8.30. Nanti kalau nggak selesai, diselesaikan di rumah, kita nanti bahas di pertemuan selanjutnya. Oke.
kita apa namanya? Boleh ini. Nah, coba di refresh. Boleh juga silakan. Nah, terutama ada kalian baca buku ya yang ada kalau ada boleh. Coba di refresh. Coba ya yang di rumah juga ya, kerjain dulu maksimalkan waktu sampai 8.30. Jadi kayak tadi ya.
sederhananya 4 kali 4 jadi kayak kita seperti ya lihat caranya itu di yang SPLPT 1 ya, ada caranya di sana. Soal di SPLPT 2 kita kalian akses video lengkap. Mohon maaf ya agak ngebut karena kan memang ya kita ketemunya 2 minggu sekali ya. Kawannya ketinggalan. Tapi insya Allah ya tadi terlalu cepat ya, Bapak. Enggak ya. Pelajari bagian. Bapak, Ya. Hai. berarti kan 4D ditambah 4 itu 0 kan? Ya. Yes. Nanti belajar begitu ya, kalau kerjakan ya harus kamu kerjakan.
dikurang 4Z. Nah, 4 di 2. Perlakuan aja. Sama ke 4 tulis 4. Pakai kata-kata ya kalau bisa. Eliminasi berapa dan berapa. Substitusi mana, kebersamaan mana. Selesaikan aja. Tiga jadi nambahnya 3, 2 jadi 2x di sana. Itu teh belum menjawab, tadi teh Bapak hanya mengubah bentuk pecahan ke bentuk yang biasa. Nah, gitu. Di 2x ya. Terus nambah juga kali x per 2. Nah, gitu. Langsung 6Z. Garis. Nah, baru itu yang persamaan. 2x ya. Sebenarnya 42. Nah, gitu. Tulis titik-titik persamaan 1. Itu aja dulu, ya kan? Yang bawah juga sama ya. Terus. Nah, bisa. Itu pakai KPK. Cari aplikasinya 2 berapa? Bisa cari KPK. Bisa. Nah, semua dikali. Boleh bawah enggak ngerasain kalau yang bawah beda dia 4 2 sampai berapa 12 kan terlalu besar nanti yang 4 2 angka berapa yang bisa membagi semua angka itu 4 kan nah yang bawah kali ya semuanya dikali dulu. Apa contoh? Ya, langsung bergerak dia ada square itu. Bapak teh ngirimnya 2 ya, yang SKTP 2 di sana ya? Google Classroom teh kekirim 2 kali. Nah, kita cek dulu. Ini ada 2, berarti ini di dalam aja ya. Yang di rumah ada yang sudah menemukan jawaban dari salah satu ke 4 soal yang tadi? Halo, yang di rumah? Kedengaran suara Bapak? Oke, deh. Berhubung waktu belum ya. Oke, kalau belum mungkin nanti dilanjutkan saja di rumah ya. Nanti Bapak akan buatkan slot tugas di Google Classroom. Jadi selesaikan yang tadi ya, nomor 1 sampai nomor 4 dengan soal cerita tadi yang nomor 4-nya. Nah, nanti kerjakan dengan penyelesaian baru kirim di Google Classroom. Adapun kalau Pak itu ada tugas individu. Nah, tugas individu mah cuma bonus saja. Boleh dikerjakan, boleh
Enggak, silakan. Enggak apa, enggak. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi sekarang boleh silakan istirahat dulu aja. Ya, silakan dibuka bekalnya kalau bawa makan, minumnya silakan minum dulu. Begitupun yang di rumah ya. Yang di rumah kalau mau lab Zoom dulu boleh, lab dulu. Nanti masuk lagi mungkin jam berapa? 8.45 ya. 8.45 mata pelajaran apa? PAI. Oke, sip ya, itu aja ya. Jadi silakan saran dari Bapak cek lagi materi di Google Classroom, pelajari lagi. Insya Allah nanti rekamannya Bapak akan kirimkan juga di Google Classroom. Jadi ikutin lagi. Ya, mudah-mudahan tadi dengan kita mau belajar, dengan kita mau berlatih, ya sedikit demi sedikit kita bisa. Dan kita jangan malu ya, kalau misalnya tidak bisa, boleh tanyakan ke teman-temannya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa sama sekali semuanya, boleh langsung ke Bapak ada yang ditanyakan. Itu ya, itu aja mungkin yang bisa kita pelajari hari ini. Mohon maaf mungkin atas segala keterbatasan tadi ya. Dicukupkan sekian, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ya, silakan istirahat anak-anak.